Oke, halo semuanya, kembali lagi di my channel Yuda893. Selamat datang di channel saya ya. Jadi sekarang sesi curhat tentang Vario 125 yang nggak bisa langsam, boros bahan bakar, terus susah hidup ya. Jadi permasalahannya apa? Sebetulnya motornya udah selesai, jadi kita tinggal pembahasan aja. Untuk prosesnya mungkin nanti saya jelaskan di motornya langsung. Oke, kita ke motornya dulu ya. Oke, ini ada motor Vario 125 yang susah langsam, nggak hidup, susah hidup, pokoknya boros. Nah, ini garapan udah selesai, ini juga udah selesai, cuman sekarang saya akan bercerita kepada teman-teman sekalian. Nah, permasalahannya apa gitu ya? Oke. Oke, jadi kita nyalakan dulu blitznya ya, biar agak terang. Oke, jadi ini posisi di sore hari ya. Posisi di sore hari sekitar jam setengah 6, hampir jam 6 ya. Kita lembur nih. Nah, motor ini yang pertama yang saya cek ya, yang pertama saya lakukan kemarin itu ganti busi. Nah, busi udah diganti baru, masih belum bisa langsam. Ini apalagi udah di setting udah nggak ngaruh. Jadi bener-bener nggak bisa langsam, susah hidup. Busi saya ganti, ini di setting nggak bisa. Di setting dari sini apalagi ya, nggak boleh. Ya, nanti gerung. Nah, selanjutnya saya proses ke cek fuel pump ya. Nah, oke. Selanjutnya saya cek fuel pump, tekanannya 43 normal ya, 43 lebih malah. Untuk tekanan fuel pump ini normal, bagus. Udah bagus ya. Nah, dan saya pada akhirnya menyilang TB ya. Jadi TB yang Vario ini, yang TB Vario ini saya silang, maksudnya ini diambil, saya masukkan ke Vario yang ini. Ternyata TB saya pindahkan masih tetap nggak bisa langsam. Nah, saya pusing kan di situ ya. Apanya lagi gitu kan. Nah, sedangkan untuk throttle body yang Vario ini ya, throttle body Vario ini kita udah bersihin semua, udah servis ya, udah dibersihkan pokoknya. Untuk TB-nya udah kita bersihkan, tapi masih nggak mau langsam. Padahal fuel pump bagus, busi bagus, terus injektor juga bagus. Saya cek injektor bagus ya, nggak ada mengempet, terus masih bisa diterima lah ya. Nah, ternyata, setelah itu saya bingung kan ya. Nah, awalnya gini, awalnya kan kita ngecek kompresi dulu ya. Ngecek kompresi cuman karena nggak ada kompresi tester, jadi kita cek pakai jari dimasukin ke lubang busi ya. Jadi di lubang busi, terus kita ekol, suaranya lumayan bagus, des gitu kan. Meskipun tidak terhitung berapa gitu. Nah, pada akhirnya saya mengecek di bagian ini. Coba bangsut ke A. Nah, pada akhirnya udah semua langkah dilakukan nih ya, ceritanya nih. Nah, kita coba periksa klep. Ternyata klepnya yang bermasalah gitu kan. Permasalahannya apa? Saya coba pakai filler ya. Saya coba pakai filler gag ya. Mohon maaf, rokok ya. Soalnya kalau nggak rokok pusing saya habis ngopi. Nah, pakai filler. Nah, setelah pakai filler, standarnya ini ukurannya untuk klep in. Ya, untuk klep in itu sekitar 0,10 mm. Untuk klep X sekitar 0,24 lah ya. Jadi karena nggak ada 24, jadi saya 20 lebihin sedikit. Nah, setelah setting klep, ternyata setelah cek klep nih, kalau yang atas dan bawah itu sekitar 0,05 mm. Jadi nyetelnya mungkin ya, nggak tahu sebelumnya digarap siapa gitu. Nah, jadi
permasalahannya settingan klepnya itu rapat. Ada celah sih sedikit, cuman rapat banget. Nggak rapat sih, intinya rapat lah, nggak sesuai standar gitu. Nah, apalagi yang bagian bawah. Seharusnya kan yang bawah itu lebih renggang daripada yang atas itu lebih yang bawah itu lebih renggang daripada yang atas. Ternyata yang bawah itu lebih rapat. Nah, sehingga saya tes, saya setting, saya setel ulang. Nah, setelah disetel ternyata bisa langsam. Sepele ya, sepele sebenarnya. Kenapa harus ngecek ke mana-mana gitu? Jadi kadang gitu sih kita ya. Ya kan namanya juga ikhtiar, namanya juga proses ya. Sebelum kita menemukan penyakitnya kita harus muter-muter dulu, mungkin disuruh muter-muter. Tapi ini pengalaman juga sih buat kita sebagai mekanik ya. Jadi setel klep ternyata motornya bagus. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di ini mah untuk teman-teman nanti mending daripada kalau ya sebenarnya banyak faktor sih. Bisa TB kotor, bisa ya segala macam bisa terjadi lah untuk nggak bisa idle itu nggak bisa langsam. Nah, sekarang kita tes ya. Coba sini kameranya. Kita coba tes dulu ya. Nah, ini bisa langsam nih. Oh, oke. Jadi sekarang bisa langsam. Nah, untuk supaya olinya kemana-mana, kita coba akan tutup dulu ya, untuk coverheadnya. Nah, oke, jadi sekarang kita udah pasang coverheadnya ya. Dan untuk membuktikan langsam normal atau tidaknya, kita buktikan 1500 rpm ya. Oke, kita starter dulu. Nah, sini kamera. Oke, ini mulai 1800. Ini mulai turun ya. Ini masih 1800. Nah, berarti kalau 1800 ini kegedean. 1800 ini 1700, 1800, 1700. Jadi kita akan setting dari sini ya. Coba. Nah, kita akan setting dari sini supaya di angka 1500. 1500, 1600 lah ya. Oke, ini udah RPM udah di 1500, 1600 lah, kurang lebih naik turun ya. Nah, jadi ini udah normal ya. Cuman di tadi saya buka pada saat saya buka TB itu si besi yang ada di sensor TPS ya, karena tadi tuh kita ngecek juga sensor TPS-nya. Pertama udah diganjel, kedua si besinya udah nggak ada, jadi harus setting manual. Nah, untuk throttle sensor di sini terbaca sebelum bukaan gas di angka 0,527 ya, 0,527 volt ya sebelum bukaan gas. Untuk standarnya, start dulu. Oke, untuk standarnya ya, untuk standarnya nih. Jadi ini 0,527 ya. Jadi saya besaran sedikit. Tapi kalau di motor yang satu ya, di motor yang ini coba lihat dulu Bang. Nah, kalau di sini tadi saya dicek itu untuk bukaan, ini buat standar teman-teman aja ya. Yang normal untuk standar TPS sebelum bukaan gas itu di angka 0,468 volt ya. Nah, berarti kalau misalkan geclok atau kelebihan ya mungkin bisa gerung, mungkin geser atau apa gitu ya. Jadi untuk standarnya di angka 0,468. Sedangkan di sini 0,5. Kalau yang di sini.
motor ini 0,5 untuk sensor TPS-nya ya. Untuk sensor voltasenya ya, input output maksudnya. Nah gitu. Jadi saya rasa untuk permasalahannya udah clear ya. Udah clear, tinggal kita finishing. Jadi mudah-mudahan ini sebenarnya pelajaran juga buat kita. Jadi gak usah jauh-jauh dulu gitu. Jadi hal-hal sederhana. Tapi kadang-kadang kan nggak inget kita harus ngecek dari mana gitu. Kadang dari mana dulu. Kadang dari Z ke A atau dari A ke Z. Ya itu mah masing-masing lah. Dalam artian yang penting ada proses kita. Prosesnya lumayan, kita dari kapan ya? Nggak ketemu-ketemu saya pusing sih sebenarnya udah nyari YouTube. Tapi ya namanya proses lah ya. Namanya proses. Oke, berhubung udah mau maghrib. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke teman-teman, informasikan ke teman-teman bisa menjadi amal jariah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe-nya untuk mendukung channel kita Yuda 893 ya. Mudah-mudahan semakin berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.